Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang pemuda yang tidak terkenal sama sekali di dunia, bahkan dia miskin, namun dia sangat terkenal di langit. Dia sangat disebut-sebut oleh para malaikat di langit. Begitu banyak manusia yang terkenal di dunia, namun tidak tercatat sebagai hamba yang salih, sebagai hamba yang beriman. Begitu banyak orang yang populer dengan harta kekayaannya, dengan jabatannya, dengan status sosialnya, namun dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah yang salih, meskipun biasa-biasa saja secara profesi, lusuh secara status sosial, namun karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan ia menjadi manusia yang sangat terkenal di langit. Adalah Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Dia seorang fakir, hidupnya sangat miskin. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Ia hidup hanya bersama ibunya yang telah tua renta. Bahkan ibunya telah lumpuh dan buta. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia bekerja sebagai penggembala domba. Upah yang diterimanya pun hanya cukup untuk makan dengan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidupnya juga miskin dan serba kekurangan sama seperti dia dan ibunya. Namun Uwais Al-Qarni dikenal sebagai orang yang taat kepada ibunya dan patuh dalam menjalankan ibadah. Dia seringkali melakukan puasa sunnah. Bila malam tiba, dia selalu berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya. Namun ada suatu hal yang membuat dirinya sangat sedih, yaitu di saat ia melihat orang-orang di sekitarnya baru saja kembali dari Madinah. Artinya, mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ia sendiri belum pernah sama sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk bertemu dengan Nabi juga semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapan ya aku bisa bertemu dengan Nabi? Ia sangat ingin sekali mendengar suara Nabi. Ia sangat ingin sekali melihat wajah Nabi dari dekat. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta bahkan buta? Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkannya dalam keadaan yang demikian? Akhirnya keadaan ini membuat dia semakin gelisah. Siang dan malam pikirannya selalu diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi, mendengar suara Nabi. Namun dia dilema di saat dia mengingat ibunya yang telah tua renta, lumpuh dan buta. Dan ternyata rasa rindunya kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat ia tahan. Ia pun memutuskan untuk mendekati ibunya, lalu mencoba mengeluarkan isi hatinya. Saat itulah dia menyampaikan permohonan izin kepada ibunya untuk diperkenankan pergi ke Madinah menemui Rasulullah SAW, sang kekasih hati. Tak disangka, ternyata sang ibu memberi izin kepada Uwais untuk pergi ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Ibunya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, dan bila kamu telah berjumpa dengan Nabi, segeralah kembali kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, hati Uwais sangat gembira. Segera ia berkemas untuk berangkat ke Madinah. Setelah semua perbekalan siap, berangkatlah Uwais menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, kurang lebih 1365 km dengan berjalan kaki, atas izin Allah, Uwais pun sampai di Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan rumah Nabi, dengan perasaan sangat gembira, bahagia, ia ketuk pintu rumah Nabi sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Betapa kecewanya hati Uwais.
Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata Nabi tidak ada di rumah. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi. Tapi, kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih selalu terngiang di telinganya pesan dari ibundanya yang sudah tua renta untuk segera kembali pulang. Setelah itu, Uwais Al-Qarni berpamit kepada Ibu Aisyah dan melangkahkan kakinya kembali pulang ke Yaman berbakti kepada ibunya. Setelah peperangan usai, Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Ibu Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang patuh kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Ibu Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tertegun. Karena apa? Karena sebelum Ibu Aisyah menyampaikan kepada Nabi, Nabi sudah tahu bahwa ada seorang lelaki dari Yaman yang ingin menemuinya. Yang kedua, tertegun karena Nabi mengatakan bahwa laki-laki ini adalah penghuni langit. Mereka sangat heran mendengar pernyataan Nabi. Kemudian Nabi berpesan kepada sahabat, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi SAW memandang ke arah Ali dan Umar radhiyallahu anhuma sambil berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, dia bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun wafat. Dan pada akhirnya setelah kekhalifahan Abu Bakar usai, kemudian Umar bin Khattab lah yang menjadi khalifah. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni. Beliau segera mengingatkan kembali sabda Nabi SAW itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, maka Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan keberadaan Uwais. Ia selalu bertanya, apakah Uwais bersama kalian? Selalu mengajukan pertanyaan yang sama setiap kali bertemu dengan kafilah-kafilah Yaman. Sampai pada akhirnya, Uwais Al-Qarni pun turut bersama mereka. Khalifah Umar menanyakan pertanyaan yang sama, lalu mereka mengatakan bahwa Uwais sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di sana, Umar bertanya kepada Uwais, "Antal Uwais ibnu Amir? Apakah kamu Uwais bin Amir?" Lalu Uwais menjawab, "Naam, iya, saya adalah Uwais bin Amir." Umar bertanya lagi, "Min Murad summa min Qarnin? Apakah kamu berasal dari Murad dan dari Qarn?" Uwais menjawab, "Naam, betul, saya dari sana." Kemudian Umar bertanya lagi, "Fakana bika barasun, fabarokta minhu illa mawdi'a dirham?" Apakah benar dulu kamu memiliki penyakit kulit lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham? Uwais menjawab, "Naam, iya, betul, saya dulu pernah kena penyakit kulit." Ada yang menjelaskan penyakit kusta. Nah, bekas sakitnya itu tersisa hanya sebesar 1 bulatan dirham. Kemudian Umar bertanya lagi, "Laka walidah? Apakah kamu mempunyai seorang ibu?" Uwais menjawab, "Naam, iya." Setelah Umar memastikan bahwa orang ini adalah Uwais, barulah Khalifah Umar menyampaikan hadis yang pernah ia dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi telah menyabdakan, "Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amda di ahlil Yaman min Murad summa min Qarn." Nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama rombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah kepada Allah, maka akan dikabulkan apa yang ia minta. Jika engkau mampu agar ia memintakan ampunan kepada Allah untukmu, maka mintalah kepadanya agar ia memohonkan ampunan untukmu. Setelah mendengar hadis yang disampaikan oleh Umar kepada Uwais, Uwais pun mendoakan ampunan untuk sahabat Umar, untuk sahabat Ali. Itulah tadi kisah seorang Uwais bin Amr.
pemuda yang berbakti kepada ibunya, hidup dalam keadaan fakir, hidup bersama orang-orang miskin, namun karena takwanya kepada Allah dan cintanya dia kepada Rasulullah SAW menyebabkan ia sangat dikenal di kalangan penduduk langit. Ia sangat disebut-sebut di kalangan para malaikat. Nah, faedah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah menunjukkan mukjizat yang benar-benar ada pada diri Rasulullah SAW. Karena apa? Sebelum Ibu Aisyah menceritakan tentang kedatangan seorang lelaki kepada Nabi, tapi Nabi sudah tahu siapa yang mencarinya dan seperti apa ciri-cirinya. Ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan birrul walidain, yaitu berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Seorang Uwais yang selalu beribadah kepada Allah dan selalu ada untuk ibunya. Dia selalu melayani ibunya dalam keadaan ibunya sudah tua renta, lumpuh, buta. Semoga kita dapat mengambil ibrah, kita dapat mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Dan semoga Allah menambah rasa takwa di dalam hati kita dan menambah rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa betul-betul berbakti kepada mereka, karena ridhonya Allah itu menyertai ridhonya orang tua, terutama ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.